Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi, kelas TI 2J sore, ISB Atmaluhur Pangkal Pinang. Ini merupakan tugas bahasa Indonesia di mana saya akan meresensi sebuah buku. Buku yang akan saya resensi ini merupakan buku non-fiksi berjudul Rich Dad Poor Dad, yang dalam bahasa Indonesia artinya Ayah Kaya, Ayah Miskin, yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Jenis buku ini dikategorikan merupakan jenis buku bisnis atau manajemen yang berhubungan dengan pendidikan keuangan. Diterbitkan pertama kali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016, walaupun buku aslinya sebenarnya diterbitkan pertama kali pada tahun 1997 di Amerika Serikat. Buku ini telah berhasil terjual sebanyak 32 juta kopi dengan 51 bahasa di lebih dari 109 negara yang berbeda. Dan buku ini telah berada di daftar New York Times Bestsellers selama lebih dari 6 tahun, memiliki ketebalan halaman sebanyak 244 halaman. Dengan melihat gambar ilustrasi berikut ini, bagaimana menurut Anda? Di situ tertulis, manakah ayah kaya dan manakah ayah miskin? Sesuai dengan judul buku yang akan kita bahas, yakni Rich Dad Poor Dad, yang artinya ayah kaya, ayah miskin. Di situ juga terlihat jelas ada dua sosok gambar, yang satu berpendidikan tinggi, yakni S3 atau doktor, yang satunya lagi berpendidikan SMP. Dari keterangan itu, mungkin sebagian besar kita akan mengatakan bahwa si ayah kaya adalah orang yang berpendidikan tinggi, sedangkan si ayah miskin adalah orang yang berpendidikan rendah. Apakah benar demikian? Di sini, sang penulis Robert Kiyosaki bercerita bahwa dia mempunyai dua ayah yang memberi ia pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang, yakni sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Kedua ayah tersebut sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Kedua ayah tersebut sukses untuk karirnya masing-masing, karismatik, dan memiliki pengaruh. Tahukah Anda, dalam buku ini yang dimaksud ayah miskin adalah ayah kandung dari sang penulis, di mana ayah miskin adalah orang yang berpendidikan tinggi, yakni bergelar PhD atau doktor, dan berprofesi sebagai guru, di mana karir terakhirnya sebagai kepala departemen pendidikan di Hawaii, namun memiliki masalah keuangan setelah pensiun. Sedangkan yang dimaksud ayah kaya adalah ayah dari temannya, di mana sang penulis banyak belajar tentang keuangan sejak kecil, di mana ayah kaya tersebut adalah seorang pengusaha kaya dan sukses di Hawaii yang merintis usahanya dari nol, mulai dari toko kecil. Kedua ayah tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda tentang keuangan. Ayah miskin selalu mendorong anaknya untuk memperoleh pendidikan setinggi mungkin dengan nilai sebagus mungkin, dengan tujuan memperoleh pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi dan bermain aman, yang setelah pensiun akan mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan ayah kaya sependapat dengan pendidikan yang bagus, tetapi ayah kaya menekankan pada koneksi, membentuk korporasi, berinvestasi, dan berani mengambil resiko serta mengelola resiko itu dengan baik. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi uanglah yang bekerja untuk mereka. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya berani mengambil resiko dan mengelola resiko itu dengan baik, tidak bekerja berdasarkan waktu, penuh dengan semangat dan rasa percaya diri, dan ahli dalam pengendalian diri. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang, di mana mereka menukar waktu dengan sejumlah uang, penuh dengan rasa takut akan kehilangan pekerjaan, dan banyak keinginan. Dalam buku ini, sang penulis membagi 3 arus kas, yakni arus kas orang kaya, arus kas kelas menengah, arus kas orang miskin. Yang pertama ini kita akan membahas arus kas orang kaya. Lihatlah pada arus kas orang kaya.
terlihat jelas bahwa orang kaya itu lebih banyak menyimpan harta mereka dalam bentuk aset. Dalam kolom laporan penghasilan, biaya hidup orang kaya secara keseluruhan dibiayai oleh kolom aset yang mereka punya. Dan perlu Anda ketahui, apa yang dimaksud dengan aset adalah suatu benda bergerak atau tidak bergerak, terlihat atau tidak terlihat, di mana benda tersebut memiliki nilai jual yang terus-menerus bertambah. Contoh sederhananya adalah saham yang benefit ataupun kekayaan intelektual, seperti kita membuat sesuatu benda di mana benda tersebut digunakan oleh pihak lain dan kita memperoleh royalti atas benda yang kita buat tersebut. Yang kedua, arus kas kelas menengah. Melihat pola arus kas kelas menengah, di mana penghasilan utama mereka didapatkan dari gaji, di mana gaji tersebut membiayai liabilitas seperti hipotek, cicilan mobil, hutang kartu kredit, pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Dan untuk diketahui apa itu liabilitas, liabilitas adalah pengeluaran untuk suatu benda yang nilainya selalu menurun atau tidak ada sama sekali. Contoh sederhananya adalah cicilan mobil atau motor dan sebagainya, di mana harga benda tersebut terus-menerus menurun sehingga ketika Anda menjual harganya jauh lebih murah daripada Anda membeli, apalagi jika Anda membeli dengan cara mencicil. Yang ketiga, arus kas orang miskin. Di sini terlihat jelas semua kolomnya kosong, di mana arus kas orang miskin hanyalah berupa gaji, di mana gaji tersebut habis untuk kolom pengeluaran. Biasanya pengeluarannya untuk membiayai hidup sehari-hari. Gambar berikut ini merupakan kuadran arus kas yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, employee, karyawan atau pegawai. Yang kedua, self-employee, pekerja mandiri. Yang ketiga, bisnis atau pengusaha. Yang keempat, investor atau penanam modal. Bagian yang pertama adalah kelas karyawan atau pegawai yang merupakan kelas terbanyak. Yang kedua adalah pekerja mandiri, di mana yang dimaksud dengan pekerja mandiri adalah pekerja yang bekerja dengan instansi atau perusahaan tetapi juga memiliki usaha sampingan. Contohnya adalah dokter yang bekerja di rumah sakit tetapi ia juga membuka klinik. Yang ketiga adalah pelaku usaha atau pebisnis, yakni orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, tidak terikat oleh instansi manapun, tidak terikat waktu, mengelola risiko usahanya sendiri. Yang keempat adalah penanam modal atau sering disebut investor, yakni orang yang menanamkan modal pada suatu bidang usaha atau perusahaan di mana ia memperoleh keuntungan persentase berdasarkan modal yang diberikan. Biasanya investor bermain saham, obligasi, dan sebagainya. Apa yang Anda lihat dalam ilustrasi gambar berikut ini? Gambar ilustrasi rat race atau balap tikus di atas, di mana tikus berlari terus-menerus mengelilingi putaran-putaran tersebut tanpa henti. Gambar tersebut menunjukkan sebagian besar dari diri kita sebenarnya, di mana sebetulnya kita terjebak dalam perangkap kehidupan, di mana kita bekerja hanya untuk rasa aman, lebih banyak menuntut hak, menginginkan upah yang tinggi, mendapatkan liburan akhir pekan, dan banyak keinginan yang terkadang menjadikan kita rakus dan tamak, tetapi terkadang lupa akan kewajiban. Pekerjaan adalah solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah jangka panjang. Kelebihan buku ini. Buku ini merupakan salah satu buku terlaris di dunia dan penulisnya Robert T. Kiyosaki adalah salah satu penulis dan motivator keuangan yang ternama di dunia, di mana buku ini merupakan solusi bagi Anda tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana cara berinvestasi yang tepat. Buku ini akan mengubah pola pikir, paradigma, atau sudut pandang Anda tentang keuangan. Kekurangan buku ini. Buku ini merupakan buku terjemahan dalam bahasa Inggris, di mana kita tahu bahwa kata dalam bahasa Inggris bersifat multitafsir, sedangkan kata dalam bahasa Indonesia bersifat baku. Jadi, biasanya kelemahan dalam buku terjemahan adalah penafsiran dalam masalah bahasa. Contoh dalam buku ini, hamster atau marmut yang berlari dalam putaran,
disebut sebagai rat race yang artinya balap tikus. Padahal kita tahu marmut dengan tikus itu adalah hewan yang berbeda. Sekian dulu kesimpulan saya atas resensi buku ini. Untuk itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih.